khusus yang akan membangkitkan, memberikan hirauh pada kita semuanya untuk bisa melakukan sesuatu kebaikan, untuk bisa menyantuni paling tidak. Walaupun Rasulullah mendahulukan barang siapa yang mau merawat dan menyantuni anak yatim nanti di surga seperti jari telunjuk dengan jari tengah keberadaannya bersamaku. Wah, itu luar biasa. Kalau zaman sekarang kan musimnya gini, metal gini ya. Wah, ini masih jauh ini. Tapi Rasulullah dawuh, sapa sing gelem nyantuni dan merawat yatim itu seperti halnya jari telunjuk dan jari tengah. Ya Allah, penak ya Allah kalau sudah dekat dengan Rasulullah. Saya nggak bisa membayangkan kalau kita bisa nanti di surga bersama dengan Rasulullah, laksana jari telunjuk dan jari tengah. Alangkah indahnya hidup ini. Jadi katanya apa itu lagunya Raihan ya. Aduh. Semoga kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini akan mendapatkan kehidupan seperti itu nanti di akhirat. Ya, nanti kalau saya sih gampang aja. Gimana caranya mendapatkan kehidupan yang enak di akhirat nanti? Gandeng kiai aja. Maksudnya saya dekat dengan Gus Ari. Nanti kalau enak dekat dengan Gus Ari. Nanti kalau ditakoni man rohku kan aku iki santri niku Gus Ari kok ditakoni iki guruku ya. Kan enak ya. Gandeng kiai aja dan untung. Jadi tidak berat-berat. Ya. Karena apa? Kalau seperti saya ini kan pondok nggak pernah, ngaji nggak pernah, ya. Jadi nanti apa bisa masuk surga atau masuk neraka? Saya nggak pernah bingung seperti itu. Surga dan neraka itu kan miliknya Allah. Yang penting saya gandeng orang-orang yang dekat dengan Allah, cukup ya udah, ya. Dekat dengan Abah Syafi'i, ya, dengan ibu yang beliau ya selalu aktif di gerakan-gerakan ibu-ibu saya itu luar biasa dengan ibunya. Ya. Kamu dangu Bu, ya. Nanti dimulai lagi ke Bu. Saya lihat kalau santunan anak yatim piatu sudah banyak sekarang santunan lansia itu ya. Nah, diadakan kan bisa nanti di sini diadakan juga besari pengobatan gitu. Nah, supaya lebih paham dengan Tibu Nabawi, ya, ada Tibu Nabawi bahwa itu bukan hanya solusi, tapi yang utama dan pertama itu untuk mencapai kesehatan itu ya harus dengan petunjuk Rasulullah, jangan dengan petunjuk yang lain. Kalau petunjuk yang lain ya memang bagus, tapi nanti ya itu lagi, itu hanya sekedar permainan, karena ada pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Nah itu gitu. Moga-moga di bulan Muharram ini yang rame-rame kita mengadakan acara-acara, baik itu yang tadi malam kalau ada yang ada di golongan saudara kita Muhammadiyah dari Kamis itu biasanya ada acara-acara untuk Muharram, ya, menuju tahun barunya kemarin. Dan sebagainya. Kalau kita ada yang perhitungannya akhirnya Jumat dan lain sebagainya, satu Muharramnya, itu kalau bisa memang digiatkan. Ya memang zaman dulu nggak ada namanya meringati tahun baru Islam itu. Tapi kita sekarang mengadakan, kenapa? Karena ini sudah mulai gaya hidup. Daripada kalau kita tahun baru Masehi aja rame-rame gak karu-karuan. Kalau jenengan zaman saya masih zaman muda, Bu. Tahun baru Masehi itu adalah full kemaksiatan. Saya pernah mengalami kehidupan kota yang hitam. Saya tahun 2004 saya mencoba berjalan mulai Bojonegoro langsung ke sana, terus ke timur, ke utara. Saya berhenti itu di hotel-hotel. Itu rata-rata malam tahun baru itu full yang namanya hotel. Ya. Isinya nggak tahu. Sampai terakhir itu di Gadang. Gadang itu kan ada lospen kecil. Saya masuki full, tidak ada yang tersisa sama sekali kamarnya. Jangan. Lah lek rumah tangga ini apa nang hotel tahun baru pasti ada sesuatu yang harus ditanyakan. Inilah. Nah, kalau dimanfaatkan begitu gimana? Kalau tahun baru Islam kan dimanfaatkan untuk zikir dan lain sebagainya, pengajian dan lain sebagainya. Kan ini yang luar
biasa. Ya. Kalau zaman saya masih muda dulu, para kiai di Malang itu sudah mengadakan satu kegiatan kalau tahun baru itu di perbatasan kota dan kabupaten itu diadakan ditutup dengan adaan pengajian itu dulu, tapi sekarang nggak tahu. Masih tahun 2008, 2009 itu begitu cara mengatasinya. Tapi sekarang nggak tahu. Karena apa? Ya kafe-kafe lebih banyak, mengatasi lebih sulit lagi sekarang itu. Yes ya. Dan bentuk kafe dan lain sebagainya sulit itu diberantas. Kalau diberantas nanti adalah mengganggu perjalanan perekonomian. Nah begitu. Alasannya ekonomi nanti udah repot lagi. Hanya kalau bisa tahun baru Muharram ini, mari kita bangkitkan giroh kita untuk meluruskan keadaan, bahwa keadaan sekarang di balik permainan dunia ini ada sesuatu yang perlu kita luruskan. Kembali lagi pada fitrah kita sebagai manusia, bahwa kita hanya menyembah kepada Allah. Tugas kita di dunia ini gak ada lain ya. Kenapa kok kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang istimewa di bulan-bulan Muharram ini? Karena disebutkan Allah 4 bulan yang dimuliakan Allah itu adalah salah satunya adalah bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram dimuliakan oleh Allah? Karena banyak peristiwa-peristiwa yang bisa menjadikan kita merenungkan bahwa kehidupan itu banyak hal yang perlu diperbaiki untuk mawas diri. Contohnya manusia nggak lepas dari kesehatan, sakit dan lain sebagainya. Tapi di bulan Muharram inilah penyakit yang dasar oleh Allah diangkat, yaitu peristiwa diangkatnya penyakit Nabi Ayub sakitnya dasar luar biasa, ngentekno bondo dunya Bu, sampai keluarganya pun amburadul dan dikucilkan di tengah masyarakat, dia harus diasingkan di luar daerah saking tidak diterima oleh masyarakat karena keadaan sakitnya itu loh. Tapi di bulan Muharram ini diangkat sakitnya oleh Allah menjadi sehat walafiat. Jadi di bulan Muharram ini kalau ada derek-derek konco-konco sing sakit, tetangga-tetangga kita sakit, ayo di bulan Muharram ini ditingkatkan kedekatan kepada Allah. Sedekah ditambah, menyantuni anak yatim, mendekatkan anak merapat adik-adik ditambah. Supaya apa? Peristiwa Nabi Ayub juga menimpa pada peristiwa yang dasar, di mana ada pemimpin yang zalim yang merusak kehidupan tatanan umat, menindas rakyatnya, menganggap dirinya paling kuasa di muka bumi ini, yaitu peristiwa di mana Nabi Musa alaihissalam lepas dari cengkeraman atau kejaran, yaitu Raja Fir'aun. Itu pun pada bulan Muharram. Jadi kalau kita hari ini yang merasa dirinya ada pemimpin yang zalim, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah, melakukan hal-hal yang terbaik agar pemimpin kita ingat dan sadar, sehingga bangsa dan negara kita ini terlepas dari kedzaliman. Nggak cukup demo-demo tau. Ya perlu juga dengan riado-riado, ya, supaya memang diingatkan kepada Allah pemimpin-pemimpin kita. Tuh ada peristiwa banyak sekali, ya, peristiwa banyak sekali yang kita merasa banyak dosanya. Juga bulan yang terbaik untuk takarrubullah, karena Nabi Adam juga sebagai nabi pernah mengalami perbuatan yang salah sehingga dosa dan dihukum oleh Allah diturunkan dari surga ke bumi. Nangis Bu, Nabi Adam salah pisan, ya. Cuma sekali salahnya Nabi Adam, itu dalam sejarah dikatakan 900 tahun nangis kepada Allah minta ampun. Titelnya Nabi Adam, salah ping pisan, salah iku dilarang makan buah kuldi terus makan ngono tok lho Bu. Lah sementara kita yang katanya masih keturunan Nabi Adam salah meh bendino nangis belas malahan. Kau nangis sang Gusti Allah itu angel setengah mati. Saya pernah itu ada
Aku ki ora iso nangis blas lho, lek no dikiran, wiritan, sholawatan iki. Ora iso nangis blas. Itu loh, betapa kakunya dan kerasnya hati-hati kita ini. Berarti tanda lek bukan nabi ya. Apa? Tanda lek dereng nabi. Belas balik dia. Nah, lho ngono sik ngaku keturunane lho, Gus. Aku ini cek putune Nabi Adam ya, mbah Nabi Adam. Belas wong bendino salah itu. Ya Allah. Ya, saya ini kudu nangis kadang saya sendiri, Bu. Terutama subuh itu loh ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urung sampai as-sholatu khairum minan naum. Si Allahu Akbar ngono lho. Gur wis krungu, Bu. Ini lho enggak budek jadi kok. Gurune ya ora tangi lho. Masih si kadang-kadang bojone ning dengar cek Dek. Wah, digeweran ya Allah. Lah ini loh. Ya Allah, inilah suatu yang kalau di tempat saya itu malah lucu sekali. Kalau di Masjid Bedug Kesenian itu, kalau besok ada acara malamnya itu banyak orang di situ tidur di masjid karena habis capek ngisi betulin dekornya, tidur di masjid. Saya datang ke buahnya itu tidur di masjid. Saat saya dipilih aku tek, saya ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, tangi kabeh, Bu. Wah ya Allah, jamaah wae tiba di belas gur tangi itu terus pindah lho. Pindah nang gedung, nang pendopo. Ora situ sembahyang blas. Ya Allah. Ini loh. Betapa ini. Nah, maka di bulan Muharram ini mari kita juga supaya diangkat dosa-dosa kita seperti Allah mengangkat dosanya Nabi Adam. Hirah semangat bulan Muharram ini untuk kita tampilkan agar Islam juga semakin bersinar di muka bumi ini. Walaupun masih permainan dan hiasan saja, mungkin dari permainan dan hiasan kita itu bisa mengetuk hati kita untuk kembali kepada Allah, supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik seni-seni yang lainnya, di balik budaya-budaya kehidupan yang lainnya. Mari kita lambari kehidupan ini, kita jalan kehidupan di dunia ini yang hanya permainan dan sementara ini. Jangan kita tinggalkan dunia hanya untuk meninggalkan dunia dengan sekitarnya. Ya, ada permainan-permainan tidak kita ikuti sehingga Islam pun nanti terkucilkan. Ya. Tapi bagaimana kita ikut, cuma kita tidak bercampur dengan kehidupan yang negatif. Ya, ada gitu. Ya. Orang Islam itu harus kaya, katanya itu. Orang Islam harus kaya. Saya percaya itu. Orang Islam kaya, berkumpul dengan orang-orang kaya, berkumpul dengan orang-orang pintar. Ya, harus sekolah dengan tinggi-tinggi. Orang Islam begitu. Walaupun saya sendiri nggak kaya-kaya, ini memang miskin permanen, ya ini diterima saja. Tapi yakin nanti orang Islam juga nggak percaya. Orang Islam kudu pintar. Saya heran dengan Gus Arif ini sampai doktor. Saya itu nggak sekolah itu ya kepingin aja sekolah. Akhirnya apa? Ya duit nggak ada, waktu ya nggak ada. Nggak waktu ini kerja ya orang lagi duit. Tapi alhamdulillah Gusti Allah menurunkan yang namanya wabah COVID kemarin itu. COVID kan akhirnya banyak orang nganggur kan. Akhirnya saya sekolah. Nah selama sekolah COVID lulus, Bu. Nggak tahu pelajaran. Jadi orang pelajaran guru mau apa itu garing itu kalau. Ingat saya cuma daring, tahu-tahu saya lulus jadi S1. Nah itu loh, berkahnya wabah penyakit COVID kemarin. Saya dapat S1 gitu. Nah itu. Ayo kita ikuti saja. Kita harus belajar di situ, ya. Jangan sampai tertinggal. Dan kita sekali lagi introspeksi diri di bulan Muharram ini, semangat jiwa untuk hidup yang lebih baik itu di muka bumi ini atau nanti di akhirat kita mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah. Moga-moga yang sedikit ini bermanfaat buat saya pribadi, wabil khusus juga para jenengan semuanya, sehingga menjadi amal jariah buat saya. Lain jenengan insya Allah mengikuti ya, terutama saya juga promosi, mari ya sekali lagi di bulan Muharram ini yang ingin diangkat penyakitnya seperti Nabi Ayub ya, menjaga kesehatan bareng-bareng ya. Kita juga punya metode-metode kesehatan
ya, metode kesehatan baik ruqyah, gura, bekam, biolistrik, akupuntur, refleksi dan lain sebagainya dari tim Perhimpunan Terapis Aswaja atau dari Madrasah Ruqyah Syariah siap untuk membantu masyarakat semuanya. Jadi gratis, walaupun kadang-kadang ada kotak amal. Itu dalam rangka apa? Itu yaitu menolak bala. Mempelajari pada umat ini untuk gelem seneng sodako amal. Tapi itu dipaksa gitu tuh. Dikai iming-iming gitu, lek diiming-iming orang gelem amal abot katanya amal itu. Nah, itu dia diiming-iming dhisik. Ya itu ya. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah dan majelis ini diberkahi oleh Allah, semakin berkembang dan berkembang ya. Jangan putus asa yang sedikit ini, cuma sedikit kemudian kondang bubar, enggak ya. Dulu jenengan waktu di Kiai Hanafi itu dulu cuma sedikit Bu, sekarang banyak ya. Dulu cuma pada Saiful Bed, Gus Arif, juga pada Romo